Banjir bandang yang menerjang puluhan kabupaten dan kota di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat menimbulkan korban besar. Sedikitnya 961 orang meninggal dunia dan ratusan masih hilang. Akses ke sejumlah wilayah terisolasi masih terputus, menghambat penyaluran bantuan. Hujan ekstrem yang dipicu siklon, senyar, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali memperparah skala kerusakan. Ribuan rumah rusak dan ribuan warga harus mengungsi dalam kondisi minim layanan sosial. Mereka mengungsi ada dari desa Sigiring-giring, kecamatan. Lantas, apa faktor utama penyebab bencana ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses pemulihan? Langkah sosial apa yang paling mendesak bagi warga terdampak? Lalu bagaimana perkembangan penanganan korban dan distribusi bantuan di wilayah yang masih terisolasi? Percepatan pemulihan ini sangat dibutuhkan untuk 3 provinsi di Sumatera yang dilanda banjir bandang dan juga tanah longsor. Sementara itu, di wilayah lainnya masih ada banyak wilayah yang terisolasi karena akses jalan yang terputus sehingga membutuhkan bantuan. Apa saja yang merupakan penanganan dari para korban? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Di sebelah saya sudah hadir Profesor Fatma Lestari yang merupakan dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia sekaligus dari DRRC Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam Mbak Windy. Iya, terima kasih sudah hadir bersama kami dan pemirsa kami juga akan menyapa. Sudah bersambung bersama kami juga Abdul Mahari selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Komunikasi BNPB. Assalamualaikum, selamat malam Pak Abdul. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Windy. Iya. Pak Abdul, langsung saja kami ingin menanyakan bagaimana update terbaru dari lapangan, bagaimana juga data dari para korban. Baik, hari ini data yang kami rekap dari Posko 3 Provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, dari jumlah korban meninggal ini bertambah 3 jiwa dari jumlah kemarin. Itu di 8 Desember ada 961 jiwa, sedangkan di hari ini Selasa 9 Desember itu 64 jiwa. Kemudian untuk korban hilang ini menurun dari 293 jiwa menjadi 264. Yang paling signifikan di hari ini adalah jumlah pengungsi. Kami menerima data dari Kabupaten Aceh Utara khususnya. Itu ada penurunan jumlah pengungsi yang cukup signifikan dari 299.000 di hari kemarin menjadi 166.000 di hari ini. Sehingga total pengungsi pada hari ini itu 894.000, di mana 830.000-nya berasal dari Aceh. Ini yang menjadi tugas kami tentu saja untuk tetap menjamin bahwa distribusi logistik dan pelayanan kebutuhan dasar saudara-saudara kita yang masih mengungsi ini selalu bisa kami deliver, meskipun tidak hanya lewat jalur darat tetapi juga lewat jalur udara yang terus kita optimalkan, khususnya di daerah-daerah yang memang akses daratnya hingga saat ini masih terbatas. Ada satu hal yang signifikan hari ini Mbak Windy, untuk 2 kabupaten yang akses daratnya masih terbatas di Aceh, yaitu Benar Meriah dan Aceh Tengah. Hari ini tim gabungan dari TNI itu mengirimkan BBM solar 20 drum menggunakan pesawat CN dari TNI AU, itu total seberat 4 ton dan 10 ton bahan makanan. Tapi yang dominan mungkin yang paling dibutuhkan saat ini adalah BBM. Ini sudah ada 4 ton di Bandara Rembele, Benar Meriah, untuk distribusi ke Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah. Jadi sedikit demi sedikit ini tidak hanya logistik permakanan yang kita support, tetapi juga mulai kita dukung logistik-logistik yang sifatnya pembukaan akses energi. Kemarin juga beberapa hari yang lalu genset berukuran besar 100 hingga 250 kWh juga sudah kita transfer ke Aceh
Tamiang dan Aceh Tengah untuk RSUD di Aceh Tamiang dan Takengon, dan ini berjalan. Kemudian kita harapkan layanan-layanan dasar masyarakat yang sudah tidak hanya logistik dasar pemakanan ini sedikit demi sedikit bisa kita terus pasok, sehingga sedikit demi sedikit mungkin kehidupan masyarakat bisa kita pulihkan meskipun bertahap, Mbak Windy. Ya, Pak Abdul, apakah ini artinya masih adakah wilayah-wilayah yang terisolasi karena akses yang terputus, Pak Abdul? Terisolasi dalam artian akses darat yang belum tembus ya, belum, artinya masih ada 3 jembatan yang sangat penting, 2 di lintas timur, 1 yang menghubungkan daerah kawasan pesisir timur dengan tengah, itu di Biren dan di Meredu. Ini yang masih menghambat distribusi logistik via jalur darat. Tapi sekali lagi ini tidak menjadi halangan. Saat ini helikopter aktif kami di Aceh, heli dan pesawat itu sudah lebih dari 25 unit yang tidak berhenti untuk mendistribusikan logistik, sehingga dalam kondisi akses jalan yang masih terputus saat ini, khususnya ke 3 kabupaten, Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, ini kita support dari udara, Mbak Winnie. Baik, Pak Abdul. Selanjutnya pemirsa, kali ini juga kita sudah terhubung bersama Prof. Marzuki selaku Guru Besar Fisika Atmosfer Universitas Andalas. Selamat malam, Prof. Marzuki. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Windy. Ya, Prof. Marzuki, kami ingin mengetahui dengan melihat bagaimana banjir bandang dan juga tanah longsor yang menimpa 3 provinsi di Sumatera ini juga turut serta membawa arus air yang sangat besar serta gelondongan kayu. Apakah ini dipengaruhi oleh faktor cuaca tertentu, Prof. Marzuki, menurut Anda? Oh ya, terima kasih Mbak Windy, dan selamat malam pemirsa V1. Ya. Jadi memang apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya ada faktor global juga, ya. Jadi tidak lokal tapi global. Jadi saat ini di Indonesia ini kita itu sedang memiliki jumlah uap air yang sangat tinggi ya di Indonesia. Karena saat ini sebetulnya sedang terjadi angin muson barat ya. Angin yang berembus dari benua Asia menuju Indonesia melalui laut Cina Selatan. Nah, ini membawa uap air yang sangat banyak ke Indonesia. Kemudian dari sisi sebelah kiri kita, dari sisi barat, itu juga ada fenomena yang kita kenal dengan istilah Indian Ocean Dipole atau IOD, fase negatif. Artinya kalau fase negatif itu air laut di sekitar Sumatera itu lebih hangat ya dari biasa. Ini juga menyebabkan angin yang berhembus ke arah timur itu lebih kuat dari biasanya, dan ini juga membawa uap air dalam jumlah banyak ke Indonesia. Kemudian dari sisi timur juga saat ini sebetulnya sedang terjadi La Nina, walaupun sebetulnya tidak begitu kuat ya. Tapi ini tetap mempengaruhi Indonesia, di mana uap air dari Samudra Pasifik itu juga akan terbawa ke Indonesia. Jadi ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya akumulasi uap air dalam jumlah besar di Indonesia, sehingga ini yang sangat berpotensi untuk menghasilkan cuaca ekstrim di kita di Indonesia. Demikian Mbak Windy. Ya, Prof. Marzuki, apakah ini artinya dengan perubahan iklim yang sudah terjadi di wilayah di garis khatulistiwa tersebut, apakah ini juga berarti bahwa dalam waktu dekat masih akan ada potensi hujan ekstrim yang kemudian yang dikhawatirkan adalah dari evakuasi para korban dan juga bantuan ini menjadi terganggu, Prof. Marzuki? Ya, betul sekali Mbak Windy ya. Jadi memang fenomena ini kan karena fenomena global dan itu tidak singkat ya. Jadi misalnya angin muson barat sendiri itu kan bisa sampai Maret atau mungkin April kan. Yang akan melemah itu kan diperkirakan adalah IOD. IOD yang di Samudra Hindia mungkin akan melemah dan itu bertahan sampai Desember. Tapi Desember ini masih fase negatif. Ya, setelah Desember kemungkinan akan masuk ke fase netral. Tetapi La Nina yang ada di
fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik itu kan masih bertahan, diperkirakan bisa mencapai Februari. Artinya, walaupun IOD di Samudra Hindia nanti katakan masuk fase netral misalnya, tetapi masih ada dua sumber utama, yaitu angin muson barat dan La Nina. Di mana angin muson barat ini sebetulnya seringkali bersamaan dengan kita sebut dengan seruak dingin atau cold source atau gelombang dingin, yang mana inilah sebetulnya yang membawa jumlah uap air yang banyak dari Laut Cina Selatan ke Indonesia. Jadi sampai Desember menurut saya, perkiraan saya sampai Desember itu kita masih memiliki, Indonesia masih memiliki kandungan uap air yang tinggi sehingga masih berpotensi untuk terjadinya hujan ekstrim di kita. Ya, itu dia yang perlu diwaspadai ya Prof, dengan adanya potensi hujan ekstrim yang masih kemungkinan terjadi. Dan sementara itu Prof Fatma, kita ketahui pula bahwa Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia pun juga telah meninjau langsung ke lapangan. Apa saja temuan-temuan yang sudah dikumpulkan ataupun dihimpun sampai dengan sejauh ini, Prof Fatma? Untuk saat ini yang sangat dibutuhkan adalah distribusi dari bantuan keadaan darurat. Jadi mungkin sudah cukup banyak sembako dan juga beras, pangan, kebutuhan pangan yang ada di posko. Namun distribusinya ada kesulitan. Distribusi? Iya, karena kan memang akses ke lokasi yang masih terisolasi tadi itu ada kesulitan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Abdul Muhari ya. Akses yang sulit untuk menjangkau lokasi karena terputusnya jembatan maupun daratan yang masih terganggu oleh bekas-bekas banjir bandang tersebut. Itu yang menyebabkan akses logistik bantuan darurat termasuk juga bahan pangan, kemudian distribusi air bersih dan juga distribusi BBM. Jadi tetap segala upaya saat ini masih diupayakan segala sesuatunya. Segala sesuatunya tentunya masih diupayakan. Kita langsung konfirmasi kepada Pak Abdul. Pak Abdul, dengan adanya akses yang terputus tadi seperti adanya jembatan maupun jalanan yang tidak bisa dilalui, apakah ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak ini, Pak Abdul? Ya, saat ini kita menggunakan 3 moda saluran distribusi ya, darat, laut, dan udara. Untuk darat saat ini ke 3 provinsi itu sudah mulai coba kita tembus, karena pertimbangannya sebenarnya kalau untuk udara ini kita pasti bisa menjangkau titik-titik pengungsian selama kita diinformasikan koordinatnya, dan ini yang selama ini kita lakukan. Jadi dari informasi Koramil, Polsek, Kodim atau Polres, itu kita diinformasikan titik-titik kantong-kantong pengungsian masyarakat yang akan menjadi prioritas distribusi melalui airdrop pada hari berikutnya. Ini dari sisi teknis ini tidak ada masalah karena selama cuaca memungkinkan dan kita melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menjamin heli-heli kita bisa berjalan dengan aman. Tetapi tonase bantuannya itu tidak sebanyak jalur darat. Jadi kalau tonase bantuan via udara ini itu terbatas di 400 kilo hingga 1,5 ton. Sedangkan kalau kita berbicara tonase bantuan via jalur darat itu bisa 8 hingga 15 ton sekali sorti, sekali truk berjalan. Tetapi tentu saja ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Artinya ketika kita dropping ke posko kabupaten seperti visual saat ini, itu kita menggunakan heli yang besar. Artinya kita mengupayakan untuk dropping ke posko kabupaten ini bisa cukup memuat banyak tonase sehingga kebutuhan masyarakat bisa dapat terpenuhi. Sedangkan untuk mengejar titik-titik kantong-kantong pengungsian yang biasanya tersebar, catatan kami itu per kabupaten itu bisa 20 hingga 150 atau 180 titik per kabupaten. Nah tentu saja ini tidak bisa dikejar dalam satu sorti, karena satu sorti itu biasanya untuk heli menengah dan kecil kami itu sekitar 400 sampai 800 kilo, itu satu titik pengungsi. Nah ini yang coba kita terus tingkatkan sorti penerbangannya, dan unit satuan udara kita juga kita tambah supaya sampai nanti akses darat terbuka di lintas Timur Aceh dan daerah Aceh Tengah yang kita targetkan di akhir minggu ini.
karena kemarin Bapak Presiden sudah menunjuk Bapak Kasat Jenderal Maruli untuk jadi dan Satgas perbaikan jembatan, dan jembatan Beli yang akan kita gunakan sementara sambil berjalan perbaikan jembatan betonnya ini sudah mulai dikerjakan dengan target 1 minggu ke depan itu bisa selesai. Maka sementara ini kita tetap kejar 3 kabupaten yang paling sulit akses daratnya, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Banda Meriah dengan armada udara. Jadi secara teknis tidak ada kesulitan, tetapi mungkin jangkauan titik kami dari posko untuk mengejar lebih dari 300 titik pengungsi ini yang butuh waktu, Mbak Winnie. Ya, dari warga sendiri masih terus menunggu adanya bantuan karena sampai dengan saat ini sudah memasuki pekan kedua, tentunya mereka dilanda kelaparan dan selain itu mereka juga sudah mulai beberapa yang terserang penyakit. Kami akan membahasnya bersama kami, sudah terhubung Dr. Ilham Syaputra selaku relawan medis di Aceh Tamiang sesaat lagi pemirsa. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum kita lanjutkan dialog kami, pemirsa, kami akan memperbaharui informasi dan juga data terkini yang kami terima ataupun kami himpun dari BNPB. Ini dia merupakan data terbaru yang akan kami sampaikan sampai dengan saat ini per tanggal 9 Desember 2025. Ini merupakan data terbaru yang kami miliki. Ini yang merupakan sumber dari Pusdatin BNPB. Sampai dengan saat ini, wilayah Aceh ada 391 orang yang meninggal dunia, sementara 4.300 korban luka dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Ratusan ribu rumah warga rusak. Sementara di Sumatera Barat ada 235 korban jiwa, 113 orang mengalami luka-luka. Fasilitas dan juga rumah rusak mengalami banyak sekali dampak dari banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi. Untuk di wilayah Sumatera Utara ada 338 orang yang meninggal dunia dan 650 korban mengalami luka-luka. Lantas apa yang terjadi dan juga yang dibutuhkan oleh korban dan bagaimana kondisi mereka saat ini? Kita langsung tanyakan kepada Dr. Ilham yang sudah berada di Aceh Tamiang menghadapi langsung warga di sana. Apa saja sebenarnya dokter yang saat ini dikeluhkan oleh masyarakat? Halo. Iya, dokter. Dokter Ilham? Dokter? Sinyalnya keputus. Baik, nanti kami akan memperbaharui kembali bersama Dokter Ilham. Kami akan perbaiki dulu komunikasi kami. Dan Prof. Fatman, tadi kita sudah sama-sama melihat dan juga membaca data terbaru dari korban yang terjadi yang mengalami banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera. Ini rupanya masih ada banyak yang dalam pencarian. Apa saja yang berdasarkan pantauan dari tim Anda di lapangan yang menjadi kendala? Ya, salah satunya tadi akses, kemudian faktor cuaca juga yang saat ini juga masih ada banjir lanjutan ya, karena masih ada hujan turun dan juga banjir lanjutan, dan situasi yang menurut saya kondisi mental juga ya, kondisi mental baik untuk responder darurat maupun masyarakat. Dan ada juga potensi penularan wabah penyakit. Biasanya seperti ini perlu kita antisipasi, khususnya terkait dengan infeksi saluran pernafasan atas, penyakit kulit, diare, dan juga penyakit menular lainnya. Ini harus diantisipasi. Ya, langsung saja kita tanyakan kepada Dr. Ilham, apakah dari masyarakat ataupun warga terdampak ini sudah mulai mengeluhkan adanya tadi berbagai penyakit, baik itu dari pernafasan dan juga mungkin gatal-gatal dan penyakit-penyakit lainnya yang dikeluhkan oleh warga terdampak, dokter? Ya, baik. Memang untuk saat ini setelah beberapa hari terlewati, penyakit yang paling sering itu adalah diare, terutama karena air yang kurang bersih. Tapi alhamdulillah untuk sekarang mulai ada masuk banyak air. Dan juga paling banyak itu adalah kutu air di sela-sela jari kaki. Dikarenakan warga-warga ini itu mereka berendam kaki terlalu lama. Dan itu pasti terkena kutu air. Dan juga beberapa hari terakhir kan di Aceh Tamiang juga panas. Jadi debu-debu bertebaran di mana-mana.
karena lumpur yang belum banyak dibersihkan. Jadi penyakit pernapasan juga mulai banyak terlihat di beberapa pasien. Dokter Ilham, sebagai salah satu dokter yang menjadi relawan medis, tentunya perjuangannya ini sungguh luar biasa menghadapi medan dan juga bagaimana kondisi di sana sampai dengan saat ini sedang tidak menentu. Apa saja dokter yang menjadi tantangan untuk merawat para warga di sana? Yang menjadi tantangan adalah medan yang nggak terprediksi. Seperti misalkan ketika kita buka posko, itu harusnya kita berpikir bahwa oh ini hanya menangani luka pasien-pasien yang kayak ISPA segala macam. Tapi ternyata ketika kita buka posko itu ada pasien-pasien yang luka, ada yang kakinya robek, dan kita harus berusaha untuk melakukan terbaik. Terkadang kita melakukan jahit di tempat seperti itu, dan juga obat-obatan yang memang seperti yang kita ketahui bahwa obat-obatan masih belum banyak, dan juga para relawan dari kami juga, dari tim saya, itu selalu setiap hari memasok obat-obatan. Jadi ketika posko-posko dimanapun, dari bendera manapun yang obatnya habis, boleh mengambil di kita, seperti itu. Dokter Ilham, ini kami juga membayangkan bahwa situasinya serba dalam artian terbatas begitu ya. Bagaimana merawat para korban yang kemudian membutuhkan penanganan secara khusus, dokter? Jadi kita kan ada triase dalam dunia medis. Jadi ketika ada pasien-pasien yang memang triasenya merah atau gawat darurat, itu biasanya kita rujuk ke kota terdekat seperti Langsa atau Medan. Tapi ketika pasien-pasiennya itu kuning atau hijau yang masih bisa kita tangani di tempat. Dan apakah dari relawan medis juga turut ikut terjun langsung untuk ke wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan, khususnya di wilayah yang terisolir, Dokter Ilham? Ya, itu juga salah satu wacana saya untuk mencoba menjemput bola ke sana. Karena dari sosmed sendiri itu banyak yang mengirim pesan ke saya, dok daerah sini itu kurang nakes, dok daerah sini butuh obat-obatan. Nah jadi saya sedang mendata itu semua dan nanti ingin untuk pergi ke sana. Tapi beberapa dari relawan kesehatan juga sudah membangun posko di beberapa titik yang terdalam. Seperti itu. Apakah bantuan itu memang hanya dari relawan medis sendiri ataukah juga turut dibantu pula oleh pemerintah? Untuk bantuan dari pemerintah, Kemenkes sudah juga membantu untuk suplai obat-obatan dan juga alat kesehatan. Dan juga koordinasi dengan beberapa staf di sini. Memang pemerintah ikut andil untuk memberikan bantuan terkait pelayanan kesehatan. Dokter Ilham, apa mungkin yang bisa disampaikan kepada keluarga khususnya yang berada di wilayah terdampak bencana sampai dengan saat ini, mungkin ada yang ingin disampaikan, dokter? Cuma pengen bilang untuk tetap sabar, walaupun yang harus belajar sabar adalah kita sebenarnya, karena mereka pasti jauh lebih sabar, tapi percayalah kami semua pasti akan membantu semaksimal mungkin, tidak akan meninggalkan kalian semua yang terdampak. Dan juga ketika nanti kalian sakit, insya Allah kami juga tetap akan membantu semaksimal mungkin supaya kalian tetap sehat, tetap bisa tersenyum. Baik, terima kasih Dr. Ilham Syaputra yang merupakan relawan medis dari Aceh Tamiang. Selamat bertugas kembali, kita doakan selalu bagaimana dokter-dokter di sana terus berjuang di kondisi bencana alam. Kami akan mengkonfirmasi pula kepada Pak Abdul, apakah dari data BNPB ini juga menunjukkan bahwa sudah ada warga-warga yang mengeluhkan sakit, tidak hanya kekurangan pasokan makanan. Pak Abdul. Ya, kita di posko provinsi yang kita dampingi, kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Data kami per kemarin itu Mbak Windy untuk RSUD di 18 kabupaten kota yang terdampak, itu yang belum beroperasi ada 2 RSUD dan 3 rumah sakit swasta. Itu yang belum beroperasi hingga saat ini. Sedangkan di 16 kabupaten kota lainnya itu RSUD-nya sudah beroperasi meskipun masih terbatas pada layanan-layanan dasar. Tapi ini sudah sangat membantu dan kita terus memperkuat
dukungan dukungan alat perangkat untuk rumah sakit ini bisa berfungsi normal. Hal-hal kecil yang tapi sangat krusial, misalkan yang kita coba dorong ke beberapa kabupaten kota yang sangat penting untuk dibuka layanan kesehatannya, misalkan alat medis habis pakai. Nah, hal seperti ini tentu saja sangat penting karena tanpa ada dukungan logistik seperti ini, logistik alat-alat kesehatan dan medis ini, tentu saja para nakes itu akan kesulitan untuk bisa memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Ini terus kita dorong selain dari layanan-layanan vital. Maksudnya begini, kemarin minggu lalu itu RSUD Aceh Tamiang itu belum bisa beroperasi karena masih tertutup lumpur dan elektrisitinya, listriknya belum menyala. Kemudian kita dorong melalui Satuan Unit Udara Polri waktu itu untuk mendorong genset 100 kWh khusus untuk Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang. Dan kemudian begitu listrik bisa menyala, kita tambah personil TNI untuk bisa membersihkan kawasan rumah sakit, dan itu sudah bersih dan mulai beroperasi dari kemarin. Nah, hal yang sama untuk RSUD Takengon, misalkan di Aceh Tengah yang saat ini akses daratnya masih terbatas. 2 hari yang lalu kami menerbangkan satu genset 250 kWh, itu berat gensetnya aja 2,8 ton, kita terbangkan dengan heli. Dan alhamdulillah itu bisa mendarat selamat di Takengon, dan saat ini sudah mulai disetting oleh PLN agar genset ini bisa memfasilitasi kebutuhan listrik untuk RSUD Takengon. Nah, ini yang terus kita lakukan, tidak hanya alat-alat medis sifatnya teknikal dan barang habis, tetapi juga komponen-komponen fungsional vital seperti listrik dan tentu saja pembersihan kawasan rumah sakit yang kita percepat dengan dukungan penambahan atau penebalan personil TNI di situ. Kita harapkan memang untuk sisa 2 RSUD yang saat ini masih belum beroperasi itu bisa beroperasi di minggu ini, supaya di 18 kabupaten kota terdampak ini layanan dasar kesehatan itu sudah bisa dinikmati oleh masyarakat di RSUD masing-masing, Mbak Winnie. Baik, Pak Abdul Mahari selaku Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi BNPB, itu pula yang menjadi harapan kita semua dan juga doa kita semua agar percepatan pemulihan ini dapat segera dituntaskan. Terima kasih Pak Abdul waktunya bersama kami, dan pemirsa kami masih akan berbincang-bincang dengan narasumber kami, Prof. Marzuki. Yang kami ingin tanyakan, apakah alih fungsi lahan ini juga merupakan salah satu penyebab skala kerusakan ini menjadi lebih besar? Prof. Marzuki, kami nanti akan tanyakan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan perbincangan kami, Prof. Marzuki. Kami ingin mengetahui dari dugaan alih fungsi lahan ini, apakah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya skala kerusakan yang ini semakin membesar, begitu Prof. Marzuki? Ya, Mbak Windy ya. Pertama sebetulnya penyebab utama daripada bencana ini adalah memang hujan ekstrim. Ya, itu yang pertama dulu. Iya. Ya, jadi memang hujannya sangat ekstrim dan itu di luar kewajaran. Karena memang fenomena yang terjadi itu memang fenomena yang langka. Ya, tadi mungkin Mbak Windy sudah singgung ya bahwa adanya siklon Senyar yang terjadi di Selat Melaka ini sebetulnya sesuatu yang sangat langka, dan ini saya yakin ini di luar dugaan kita semua, karena selama ini kita kan di kawasan yang dekat Katulistiwa ini punya semacam pengetahuan umum ya yang mungkin dianggap benar oleh banyak orang bahwa kawasan di sekitar Katulistiwa ini relatif aman terhadap siklon atau tidak akan ada siklon. Tapi faktanya tidak demikian dengan sekarang ini, di mana terjadinya senyar di selat yang sempit, ya. Karena biasanya siklon itu terjadinya di lautan yang luas, ya, di samudra biasanya. Tetapi senyar terjadi di kawasan yang sempit. Akibatnya apa? Akibatnya senyar itu bergeraknya itu sangat lambat. Dia berada di lokasi yang sempit itu dalam waktu yang lama, di mana lokasi yang sempit itu
selama ini sebetulnya juga temperatur air lautnya juga cukup tinggi dan curah hujan di sana juga cukup besar sebetulnya. Nah, inilah penyebabnya kenapa memang curah hujan sangat tinggi di Sumatera yang menyebabkan kerusakan yang sekarang kita lihat. Tetapi memang kalau kita lihat kondisi di lapangan ya, bahwa ada faktor lain yang menyebabkan kerusakan ini menjadi lebih besar. Kan kalau kita melihat banyak video ya, bahkan kami sendiri ke lapangan melihat ya banyak sekali kayu-kayu yang ikut banjir ya, terbawa oleh banjir, dan kerusakan jembatan itu banyak disebabkan bukan oleh banjirnya, tetapi oleh kayunya. Karena kayunya juga sangat besar, bahkan beberapa aliran sungai baru itu kan muncul karena kayu itu menutup aliran sungai yang sesungguhnya sehingga airnya membuat aliran baru. Ini sebetulnya adalah fakta lapangan yang menunjukkan bahwa banyaknya kayu-kayu yang terbawa oleh banjir, dan ini kemungkinan ya disebabkan oleh adanya kerusakan ekologis di hulu sungai. Baik. Nah, jadi itu yang menyebabkan sebetulnya dampaknya menjadi sangat besar ya. Jadi kalau banjir sendiri, misalnya kalau banjir sendiri terjadi, memang akan terjadi kerusakan ya. Kalau banjirnya memang se-ekstrim yang sekarang, karena kalau dari data kami, kebetulan kita Universitas Andalas itu mengoperasikan alat pemantauan di beberapa titik di Bukit Barisan di Sumatera Barat. Itu kami mencatat itu curah hujan total di sekitar Lembah Anai, kebetulan alat kami ada di sana. Itu selama 10 hari itu mencapai angka 800 mili. Itu cukup tinggi ya, bukan cukup tinggi ya, itu sangat tinggi ya. Jadi kalau kami akumulasikan curah hujan selama 10 hari itu mencapai angka 800 mili. Jadi memang curah hujannya memang sangat tinggi, Mbak Windy, yang terjadi di kita, tetapi itu diperburuk oleh kondisi lingkungan yang memang bermasalah. Baik. Nah, itu ya, gitu Mbak Windy. Baik, Prof. Marzuki. Prof. Fatma, apakah temuan di lapangan juga serupa bahwa bukan hanya air maupun material longsoran yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan dengan skala besar ini, tapi juga dipicu dengan adanya kerusakan dari lingkungan itu pula, Prof. Fatma? Ya, jadi namanya bencana itu biasanya multifaktor ya Mbak ya. Tidak hanya dari sisi bencana alamnya saja, atau kita sebut biasanya natural hazard-nya, yaitu siklon tropis Senyar, yang menurut beberapa ahli juga sebetulnya dan juga warisan dari lokal itu sudah pernah terjadi 50 tahun yang lalu. Nah ini yang baru kita sadari sekarang lagi terjadi lagi begitu. Dari sisi bencana bahaya alamnya, kemudian ditambah apabila daya dukung lingkungannya itu tidak dapat menyerap air. Begitu. Nah tidak dapat menyerapnya air atau resapan airnya berkurang ini kan tentunya bisa banyak hal. Salah satunya misalnya penggunaan lahan yang tidak memenuhi atau kurang mempertimbangkan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga ketika menghadapi cuaca ekstrim yang tadi disampaikan oleh Prof. Marzuki, itu kurang lebih hampir 50 kali lipat dari yang biasanya kita terima. Sehingga daya dukung lingkungan ini tidak bisa menerima gitu. Nah, kalau kita lihat banyak kayu-kayu gelondongan juga ya. Sementara mungkin di negara lain, Malaysia, Thailand, itu tidak ada hal seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa kita harus mulai berubah begitu, harus melakukan transformasi yang besar-besaran kalau menurut saya. Tata guna lahan yang harus benar-benar harus diperhatikan. Kemudian penggunaan lahan yang berwawasan lingkungan dan juga antisipasi dari risiko bencana. Karena bencana itu sifatnya multifaktor. Dan satu lagi kalau menurut saya adalah sensor, tadi Prof. Marzuki juga sampaikan, early detection. BMKG sudah mengumumkan akan ada cuaca ekstrim dan lain sebagainya, tetapi masyarakat perlu dikomunikasikan risiko secara tepat dan akurat. Di mana lokasi yang berpotensi rawan untuk terjadinya banjir dan longsor, sensor-sensor itu perlu ada ditempatkan di wilayah-wilayah tersebut sehingga menjadi alert atau alarm bagi masyarakat sekitar. Kita kan orang awam hanya bisa menerima informasi yang dikomunikasikan kepada kita. Tidak bisa informasi itu secara umum, tetapi harus akurat dan spesifik untuk di wilayah tertentu. Wilayah mana yang harus dievakuasi, misalnya ada
potensi cuaca ekstrim, ada siklon senyar, wilayah mana yang rawan dan masyarakatnya harus segera dievakuasi. Nah ini yang ke depan menurut saya harus di-improve dan terus ditingkatkan. Kemudian juga kecepatan respons, mungkin sempat kemarin ya ada sedikit keraguan mungkin ya dengan skala atau besaran dari bencana ini begitu ya. Nah menurut saya ini yang harus dilakukan. Pertama tadi early warning-nya yang tepat dan spesifik. Yang kedua, informasi terkait besaran atau skala bencana ini harus diinformasikan seakurat mungkin sehingga responsnya juga bisa lebih cepat dan lebih tepat. Menurut saya itu sih. Baik. Prof. Marzuki, lantas apa rekomendasi dan juga mungkin solusi yang bisa diberikan agar bencana seperti ini tidak terulang di wilayah-wilayah lainnya, Prof? Ya, jadi pertama kan sebetulnya kan bencana itu kan terjadi karena salah satunya ya karena terganggunya keseimbangan yang sudah ada. Ya, jadi ketika misalnya gitu ya, sebetulnya kan dalam kondisi alami itu limpasan atau runoff itu kan sekitar 10%. Tetapi ketika adanya gangguan lahan ya dan lain sebagainya, perubahan tutupan lahan dan lain sebagainya, perubahan fungsi lahan dan lain sebagainya, itu runoff itu kan meningkat menjadi 30%. Nah itu tadi yang Prof. Fatma sampaikan. Jadi memang kita tidak dilarang untuk memanfaatkan alam atau lingkungan ini, tetapi kita tidak boleh merusaknya dan keseimbangan itu nggak boleh kita ganggu. Karena kalau kita ganggu keseimbangan yang sudah ada, maka yang muncul adalah bencana. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, selama ini pemahaman kita bahwa di daerah Katulistiwa atau di sekitaran Katulistiwa itu aman terhadap siklon. Faktanya hari ini bukan, tidak itu lagi gitu ya. Kita sudah melihat ya bahwa sepertinya ini ada kaitan dengan perubahan iklim ya, bahwa siklon-siklon yang biasanya terjadi pada lintang di atas 5 derajat, lintang utara atau lintang selatan, sekarang bisa saja terjadi lebih kecil daripada itu. Memang sangat jarang ya, memang sangat jarang. Sebetulnya di sekitar Malaysia pernah terjadi siklon juga, Pame ya. Prof. Fatma ya, pernah. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya kalau Pame itu dia bergeraknya menjauhi Katulistiwa. Sedangkan Senyar itu malah mengarahnya ke Katulistiwa. Dan ini sangat tidak lazim sebetulnya. Artinya memang tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa bencana siklon itu tidak akan terjadi di kita. Ya. Artinya siklon hari ini itu bisa menjadi salah satu fokus mitigasi bencana bagi kita di Indonesia. Kemudian tadi sudah disinggung ya oleh Prof. Fatma juga, memang salah satu kesulitan BNPB misalnya atau BPBD, ketika ada himbauan atau early warning misalnya dari BMKG yang mengatakan bahwa akan terjadi hujan ekstrim misalnya, masyarakat itu seringkali sulit untuk dilakukan evakuasi. Ini kemungkinan berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kita gitu ya, termasuk saya sendiri sebagai akademisi ya, ketika menyampaikan informasi dan edukasi inilah juga perlu kita gerakkan. Karena kalau kita bandingkan dengan di Jepang misalnya, ketika pemerintah mengumumkan akan terjadi siklon dan kawasan-kawasan terdampak kemudian diumumkan, itu semua masyarakat itu dengan sukarela itu mereka bersedia dievakuasi, sehingga dampak yang muncul itu menjadi lebih kecil. Nah, di kita ini salah satu tantangan bagi kita semua ya, bagaimana mengedukasi masyarakat agar mereka memiliki tingkat kepercayaan terhadap setiap informasi yang akan membahayakan diri mereka. Jadi begitu Mbak Windy. Baik, Prof. Fatma, apa sesungguhnya yang menjadi hal yang paling mendesak yang dibutuhkan oleh korban terdampak saat ini? Ya, yang pertama tentunya kita harus mengevakuasi korban yang masih belum ditemukan, yang kita tidak tahu keberadaannya di mana, statusnya seperti apa. Keselamatan jiwa adalah yang pertama, yang prioritas. Yang kedua adalah tentu kondisi
korban yang ada di sana dari sisi keselamatannya, dari sisi kesehatannya, dan juga kebutuhan dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya bantuan pangan, air bersih, dan sanitasi. Ini menjadi prioritas utama. Dan kesehatan mental bagi para emergency responder dan tentunya juga masyarakat terdampak bencana. Baik. Itu yang prioritas saat ini. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Fatma Lestari. Prof. Marzuki juga terima kasih waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, sudah menghadirkan informasi lengkapnya terkait apa saja yang dibutuhkan dan juga solusi penanganannya ke depannya. Kita harapkan agar bencana serupa tidak terulang kembali, sementara untuk korban yang terdampak juga bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda menghadirkan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.